Baik, selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama. Sukihoto, Namo Buddhaya. Jadi pada hari ini kita akan melanjutkan topik kita mengenai Sigalowada Sutta, ya kan? Nah, kalau kemarin kita sudah membahas bagaimana seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya, ya. Jadi seorang anak yang harus berbakti ya minimal mempunyai 5 wujud ya, atau 5 cara. Nah, sekarang kita akan membahas dari sisi bagaimana orang tua berbakti kepada anak, ya. Bagaimana orang tua membesarkan anak, ya. Oke, nah sekarang ini adalah arah timur, ya. Jadi di sini dalam Sigalowada Sutta, jadi ada 6 arah. Nah, salah satunya arah timur. Jadi melambangkan cinta kasih dari papa mama kepada anak, ya. Nah, mungkin kalau ada yang mau bertanya, nggak apa-apa, karena sekarang sudah bisa live chatnya sudah bisa muncul kembali. Nah, jadi bagaimana cara mengembangkan membesarkan anak, ya. Bante mungkin merasakan ya, saat ini mungkin orang tua pusing, ya, terutama dalam rangka membesarkan anak. Karena kenapa? Ya, anak-anak sekarang luar biasa, ya, lebih luar biasa daripada anak-anak dulu. Kalau kami dulu mungkin nakalnya masih nakal karena kotor gitu, ya, mungkin lari sana lari sini, ya kan, berkelahi dan seterusnya. Kalau anak sekarang lain lagi, ya. Kalau dulu zaman Bante masih bisa manjat pohon, kalau anak sekarang mau naik pohon di mana? Ya, apalagi anak Jakarta, ya. Kena matahari aja takut lecet sudah. Baru kena matahari, belum yang lain. Nah, jadi zaman sekarang ini beda, ya. Jadi zaman sekarang ini beda. Kalau zaman kita dulu ya bebas, ya, mau kemana gitu kan. Nah, pertama kali adalah tugas dari para orang tua. Yang pertama adalah dengan tidak membiarkan anaknya berbuat jahat. Ya, jadi yang pertama ini mungkin yang paling susah, ya. Karena yang pertama tidak membuat atau menjauhkan anaknya dari perbuatan jahat. Nah, sekarang sebagai orang tua ini yang termasuk yang paling susah. Karena kenapa? Lingkungan dari anak-anak kita hari ini, mereka berada di tempat yang mungkin menurut mereka itu aman, tetapi menurut Anda itu tidak aman, ya. Sehingga disitulah muncul worry atau ketakutan dan seterusnya, ya. Yang pertama, kita berusaha sebagai orang tua untuk menjauhkan mereka dari hal-hal yang jahat. Ini susah kalau kita sendiri atau Anda sendiri sebagai orang tua tidak mulai memaksa atau mulai mengajarkan kebajikan kepada anak Anda sendiri sejak mereka kecil. Ini Bante bilang pasti susah. Kenapa? Kalau dia sudah besar, maka untuk membimbing ya dari pergaulan yang salah dan seterusnya, nah ini sudah susah. Kenapa susah? Karena tidak memiliki seperti ingatan, seperti kebiasaan untuk dia melakukan perbuatan yang baik, ya. Kalau misalnya sekarang, Bante kasih contoh kepada kita, ini real case, bahwa ketika misalnya di Cetia sendiri, di masa offline, kadang-kadang orang tua itu datang, ya, anak-anak sudah diturunkan di depan,
Kemudian anak-anak masuk wihara, papa mama pulang. Ya, jadi papa mama pulang, anak-anak disuruh ikut sekolah minggu. Jadi papa mama pulang di rumah. Nah, jadi dengan ini berarti anak-anak melihat kurangnya teladan daripada orang tua untuk membimbing mereka di jalan yang benar. Ya kan? Karena kenapa? Oh, papa mama saya aja pulang, ngapain saya di sini? Ya, ini yang pertama ya. Jadi bagaimana cara kita menjauhkan diri mereka dari hal yang jahat, tetapi kita sendiri tidak mencerminkan itu. Jadi yang pertama di sini sebagai orang tua, kita perlu teladan. Kita perlu menjadi contoh. Kita perlu menjadi teladan untuk anak-anak kita. Kalau kita bilang, kamu jangan ngerokok, papanya juga jangan ngerokok. Kalau papanya ngerokok, anaknya nge-vape, ya wajar. Ya dong, ya kan? Papanya bilang, kamu jangan main game, papanya juga main game. Ya susah begitu ya. Jadi bagaimana cara kita menjauhkan anak-anak dari kejahatan adalah dengan Anda sendiri sebagai orang tua, sebagai contoh. Ya, kita sendiri sebagai orang tua menjadi contoh. Apapun yang Anda ajarkan, apapun yang itu yang harus kita contohkan kepada mereka. Nah, jadi efektif bagaimana Bante? Efektivitas adalah dimulai ketika anak Anda masih kecil. Kenapa? Karena anak yang masih kecil ini pemikiran masih sederhana, sehingga kalau dari kecil kita mengajarkan mereka hal-hal yang baik, tentunya di masa mendatang mereka bisa terjauhkan dari hal-hal yang jahat. Ya, jadi dari hal-hal yang gampang dulu Bapak Ibu ya. Misalnya dari sekolah minggu, kalau misalnya sekolah minggu nggak bisa, Anda bisa dari rumah. Misalnya sebelum makan, doa sama-sama. Ada nggak umat Buddha doa sama-sama sebelum makan? Nggak ada ya. Kalau bisa lebih cepat lebih baik makannya. Ya, jadi mulai dari hal-hal yang simple, ya kan? Mungkin Anda rasa, aduh Bante sekolah minggu susah, apalagi sekarang Zoom. Ya nggak apa-apa. Bisa juga berupa misalnya, ayo kita doa makan bareng. Kalau mungkin seperti saat ini susah ya, karena harus mereka ikut kebaktian kurang lebih 1 jam lebih, mungkin dia males anak-anak. Tetapi bisa sebelum tidur, ayo ya Koko Dede misalnya baca Namo Tassa atau Nienfo dan seterusnya. Jadi mulailah yang kecil. Nah, dari hal-hal yang kecil itu kemudian Bapak Ibu bisa mulai mengarahkan mereka. Seandainya Bapak Ibu di rumah yang punya altar misalnya, Bapak Ibu sudah mulai mengajarkan mereka misalnya ya, cara ganti air, cara bersihin, ya kan, pasang hio dan seterusnya. Mungkin kalau anak yang sudah gede sudah bisa ganti seperti sumbu, pelita dan seterusnya. Nah, jadi dari cara-cara inilah kita mengajarkan mereka. Berikutnya yang lebih tinggi mungkin sudah bisa mengajarkan mereka sila. Ya, ayo jangan membunuh. Kenapa jangan membunuh? Misalnya, Bapak Ibu juga punya pengetahuan kan sekarang, kan sering Bante sudah kasih tahu Anda. Nah, jadi sekarang Anda punya pengetahuan, Anda kasih tahu anak Anda. Oh, kan kasihan. Itu misalnya ya, itu kecoa ada cucunya. Jadi kalau kamu bunuh, kasihan cucunya. Contoh. Nah, jadi dari hal-hal yang simpel ini, mereka terhindar dari perbuatan jahat. Ya, dari hal-hal ini Bapak Ibu ya. Jadi ini yang pertama adalah cara orang tua memperlakukan anaknya agar kita berusaha membuat mereka terbebas dari penderitaan, dari kejahatan yang mereka perbuat. Ya, dulu di Cetia ada satu anak ya, Jesslyn. Nah, Jesslyn Bante kenal dari umur 6 bulan. Ya, itu mamanya tiap hari bawa ke wihara.
ya bawa ke Cetia. Kalau ada Bante, pasti Jesselyn berdana. Jadi dari kecil dia sudah tahu, oh kalau ini Bante. Kalau mau berdana ke Bante, mesti taruh di kain. Bahkan kalau Bante bilang, pinjam handphone misalnya kan, Bante keluarin kainnya. Si Jesselyn udah tahu, kalau taruh di kain, itu punya Bante. Nggak akan balik ke dia. Ya, itu dia tahu. Karena dia tahu, oh kalau Bante sudah keluarin kain, Bante nggak balikin ini barang. Nah, jadi sampai segitunya ya. Jadi usahakan ngajarkan anak-anak kita kebajikan dari paling kecil. Sebisa Anda ya, tentunya sebisa Anda. Nah, yang kedua Bapak Ibu, yang harus kita lakukan adalah kebalikannya ya, tentunya menganjurkan anaknya untuk berbuat baik. Ya, untuk berbuat baik misalnya Anda menganjurkan anak-anak Anda untuk pergi bakti sosial dan seterusnya ya, kegiatan-kegiatan positif lainnya, ke wihara dan seterusnya. Jadi mereka itu akan menjadi anak yang baik. Dan enaknya Bapak Ibu, kalau mereka menjadi anak yang baik, kemanapun mereka pergi, Anda nggak akan jantungan, itu pasti. Tetapi kalau mereka dari kecil nggak baik, kemanapun dia pergi, bahkan dia sudah berkeluarga, Anda pun tetap jantungan. Itu Bante yakin. Ya, jadi anjurkan anak kita berbuat baik. Kalau dia sudah berbuat baik, kalau dia sudah tahu dia harus berbuat baik dan dia tahu ini yang tidak baik, dalam hidup dia akan memiliki pilihan. Ya, pilihan, oh ini tidak bermanfaat, ini jahat, saya nggak perlu lakukan. Oh ini baik, saya lakukan. Ya, jadi seperti itu. Dan kebanyakan orang tua ketika anaknya sering berbuat baik, pasti anaknya akan sering ke wihara. Dan kalau sudah sering ke wihara, orang tua akan bilang, aduh nanti lu jadi Bante lagi. Ya, kalau nggak jadi Bante, lu jadi suhu lagi. Ya, seperti itu. Jadi, kalau di sini Bante kasih tahu kepada Anda bahwa kalau misalnya ada dua pilihan nih Bapak Ibu ya, anak Anda akan pergi ke diskotik atau anak Anda pergi ke wihara. Pilihan mana yang Anda mau? Ya kan? Pilihan mana yang Anda mau? Di wihara aman. Ya, nggak ada narkoba, nggak ada rokok, nggak ada musik yang keras, dugem, ya kan? Nggak akan digangguin sama orang-orang yang tidak baik. Tetapi di diskotik ada resiko-resiko yang seperti itu. Ya, memang nggak semua tempat, tapi ada resiko seperti itu. Nah, jadi itulah ya pilihan kita bagaimana kita menganjurkan anak-anak kita kemana. Ya, kalau dulu waktu Bante, ya kan, kalau saya waktu pergi, ya Bante juga waktu kerja, ya memang kita kerja di bagian teks, kita perlu entertain. Nah, tetapi kita tahu bahwa, oh kalau seperti ini kita harus hindari. Kalau yang ini masih batas dengan kita bisa lakukan. Nah, jadi dari situ kita tahu, oh kan ini nggak bagus, tidak bermanfaat buat saya, jangan bikin. Ini bermanfaat buat saya, masih oke, kita lakukan. Jadi di situ ada pertimbangan di dalam kita sebagai anak melakukan hal dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah memiliki bekal pengetahuan kebajikan daripada orang tua, ya. Kalau orang tua nggak kasih tahu kita, ya bagaimana? Teman kita yang kasih tahu, ya kan? Ketika teman kita yang kasih tahu, pada akhirnya ya kita salah jalan karena kita nggak tahu, ya. Jadi di sini yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah bagaimana menganjurkan anak-anak Anda untuk melakukan hal yang baik. Bante, anak saya mau jadi samanera, kasih, nggak apa-apa. Belum tentu juga tahan, ya kan? Apalagi kalau samanera sama saya, belum tentu tahan. Kalau nggak hafal parita, nggak boleh pegang HP. Dulu ada anak 1 bulan, suruh hafal Manggala Sutta, nggak hafal-hafal, HP Bante tahan,
nggak boleh main HP. Pokoknya sampai bisa Manggala Sutta baru HP dikeluarin. Ya itu pun dikasih jam. Nah itu. Jadi bagaimana kita menganjurkan mereka berbuat baik dan di jalan yang baik. Nah ini adalah tugas dari orang tua. Next, yang ketiga adalah kita mengusahakan, ya kan? Yang ketiga ini Bapak Ibu mengusahakan anak-anak Anda untuk terlatih di dalam ilmu pengetahuan dan seni, ya. Nah kalau ini mungkin Bante nggak perlu bahas jauh karena Bante yakin Bapak Ibu yang ada di rumah sudah benar-benar melakukan tugas ini dengan sangat baik. Ya, Bapak Ibu yang ada di rumah rela bayar uang sekolah mahal-mahal demi pengetahuan dan seni anak Anda jadi lebih baik. Ya, ini Bante nggak perlu bahas jauh. Tetapi di sini adalah Bante mau kasih contoh juga kepada Anda bagaimana papa atau orang tua dari Sang Buddha sendiri, di mana beliau sebagai pangeran, orang tua dari beliau Raja Suddhodana sangat mendukung Siddhartha untuk benar-benar menjadi seseorang yang pandai, ya, seseorang yang pandai. Ketika Siddhartha masih di istana, Siddhartha sendiri waktu itu kan belajar berbagai macam pelajaran dan seterusnya. Dan dicari juga guru-guru yang terbaik untuk mengajar kepada dia. Nah, jadi dengan cara inilah maka pengetahuan si anak itu akan berkembang. Dan ketika zaman sekarang anak-anak Anda mungkin lebih bebas menentukan pilihan, terutama pilihan dalam hal dia mau jadi apa di masa depan, ya. Misalnya, saya kalau besar mau jadi ahli sejarah. Saya kalau besar mau jadi misalnya tata boga dan seterusnya. Jadi di masa mendatang anak-anak kita memiliki banyak pilihan. Dan sebagai orang tua kita jangan kunci, ya. Kunci maksudnya kunci di sini, udah kamu jangan itu, ambil sekolah ekonomi aja buat lanjutin toko. Ya, ini sudah beda. Ini sudah beda zamannya. Semuanya bukan cari duit, bukan dari toko, tetapi dari skill dan dari passion masing-masing. Nah, dari sinilah Bapak Ibu harus mendukung mereka, tentunya dengan melakukan konseling sesuai dengan hobi si anak dan seterusnya, ya. Jadi hobi si anak, Bapak Ibu lihat kemampuan dia bisa. Misalnya anak Anda rajin belajar, dia mau jadi dokter, ya kasih. Tetapi kalau anak kita sudah malas belajar, terus mau jadi dokter, ya udah, kalau bisa mikir-mikir dulu kalau seperti itu, ya. Jadi kita bisa melihat dari keinginan dan kemampuan si anak, ya. Ada satu anak dulu waktu masih SMA, aduh kalau bikin PR luar biasa, ya. Nggak bikin PR, kadang-kadang lupa dan seterusnya. Nah, begitu sekarang sudah mulai kuliah, karena dia pilih, saya mau kuliah ini, Bante dicerita sama saya mau kuliah ini, nanti biar besar mau jadi seperti ini. Nah sekarang, begitu kasih dapat pelajaran, dapat PR dari kampus, langsung WA ke Bante, nih Bante saya sudah selesai, coba Bante cek jawabannya. Nah itu beda kan. Jadi di sini adalah beda ketika mereka mau belajar dan mengambil pengetahuan dengan sesuai dengan keinginan mereka. Jadi di situ muncul passion, ya kan? Tetapi ada juga anak, kemarin Bante dari Belitung, ambil akuntansi. Terus dia bilang, Bante, ini susah. Terus bagaimana? Bante yang kerjain. Ya, jadi dia lagi ngurus Katina, Bante bikin PR pajaknya, ya. Ya, jadi itu karena apa? Karena ikut-ikut teman. Yang penting teman saya ambil akuntansi, saya juga ikut aja. Begitu ikut nggak bisa, ya susah jadinya kan. Nah jadi di sini orang tua harus memberikan ilmu pengetahuan sesuai dengan kemampuan daripada si anak, ya.
sehingga anak kita bisa memiliki kompetensi dan bisa berkarya di hidup dia di masa mendatang. Nah, berikutnya adalah orang tua, ya kan, mencarikan seorang istri yang sesuai baginya. Jadi di sini tugas dari orang tua, ya kan, untuk memastikan generasi masa mendatang, ya. Jadi di sini orang tua juga memiliki tanggung jawab untuk membantu mencarikan. Di situ Buddha bilang mencarikan istri, ya, istri dan suami mungkin pasangan hidup untuk anaknya, ya. Jadi berbahagialah anak-anak kalau Anda jomblo, tugas orang tua Anda mencarikan pasangan buat Anda, ya. Ya, jadi tetapi Buddha lupa bilang ya, bagaimana orang tua menyuruh anak dia jadi bante. Oh enggak, tadi nomor 2 sudah ya, ini nomor 4. Kalau enggak jadi bante atau samanera ya jadi nomor 4, merit ya. Nah, jadi orang tua di sini juga melihat membantu bagaimana menentukan pasangan dari anaknya untuk anak Anda lebih bahagia, ya. Di sini ketika Anda mau menentukan calon, ya kan, calon anak mantu, ya Bapak Ibu harus cari calon menantu, ya. Jangan cari anak hantu. Ya, jadi beda M Bapak Ibu ya. Di sini orang Manado suka bilang, kalau mau cari anak mantu, jangan cari anak hantu. Ya, kalau Anda cari anak hantu, maka anak Anda akan kasihan, ya. Dan Anda sendiri juga akan pusing. Nah, jadi carilah menantu yang baik. Nah, mungkin di sini ketika Anda sudah tahu sifat dari pasangan anak Anda sendiri, nah Anda bisa kasih tahu mungkin, oh kurangnya apa, ya kan, dan seterusnya, ya. Namanya anak-anak kita kalau lagi pacaran lupa semua, sehingga orang tua di sini bertugas untuk kasih tahu bagaimana baiknya, ya, bagaimana baiknya. Nah, yang terakhir adalah dengan mewariskan kekayaan pada saat yang tepat, ya. Jadi di sini yang terakhir Bapak Ibu, tugas dari orang tua adalah mewariskan kekayaan dengan ini ya, waktu yang tepat. Nah, jadi Bapak Ibu bisa memberikan warisan kepada anak-anak Anda dengan adil dan dengan waktu yang tepat, ya. Jadi jangan sampai ya anak-anak kita, maksudnya apa ya, kita nggak kasih warisan dan seterusnya. Tetapi warisan di sini bukan warisan uang tok, ya, atau kekayaan tok. Tetapi di sini warisan adalah warisan tradisi yang baik dari Anda, ya kan, tutur kata Anda, pikir Anda. Nah, ini juga kita memberikan warisan kepada anak-anak kita. Waktu tahun lalu ada yang menarik, Bante pergi ke rumah duka, ya. Bante juga nggak kenal siapa yang meninggal. Nah, Bante diminta untuk pergi ke rumah duka, Bante pergi. Di situ Bante melihat bahwa yang meninggal ini adalah nenek, ya. Yang meninggal ini adalah neneknya. Terus papa mamanya masih ada, dan anak-anak ini dari kecil sekolah di Amerika. Dari kecil sekolah di Amerika, tetapi ketika dalam acara kedukaan, ya, di rumah duka, mereka dua anak ini sudah punya anak juga. Mereka masih berusaha untuk melayani papa mamanya, misalnya, "Pak, duduk dulu, minum dulu," dan seterusnya. Jadi kita lihat bahwa walaupun mereka besar di budaya Eropa, di Amerika, ya kan, tetapi nilai-nilai luhur dari budaya Timur Asia masih terbawa sama mereka. Terus Bante tanya dong, Bante penasaran, kok anak-anaknya kan Amerika banget gayanya, tapi kok
masih ini ya, maksudnya sempat untuk melayani orang tuanya. Terus Bante tanya kepada papa mama dia ya. Bante tanya, kenapa bisa begitu? Papa mamanya adalah seorang guru ya, seorang dosen di salah satu universitas. Mamanya bilang ke Bante, Bante, kami sama anak-anak gak perlu banyak teori, gak perlu banyak ngomong, gak perlu. Tetapi waktu anak-anak kecil, kami berlakukan ini juga sama kungkung dia yang yang telah meninggal tadi. Jadi papa mama ini juga melakukan hal yang sama terhadap kungkungnya. Jadi anak-anak yang tadinya sekarang cucu, mereka lihat, oh papa mama saya bikin seperti ini. Sehingga mereka menduplikasi, mengikuti, mencontoh apa yang dilakukan papa mama dia kepada kungkung mereka. Sehingga sekarang walaupun kungkung sudah tiada, nah mereka melakukan hal yang sama ke papa mamanya dan anak-anaknya melihat, oh papa mama saya sekarang bikin kepada kungkung sekarang. Nah jadi ini ya bagaimana warisan budaya yang baik diturunkan kepada generasi selanjutnya. Bukan warisan harta aja ya. Karena kadang-kadang harta bisa membuat orang-orang berantem ya. Ya, jadi kadang-kadang ada harta pusing, nggak ada harta pusing, kasihan juga kadang-kadang. Ya, jadi yang terakhir yang kelima, Bapak Ibu bisa menyalurkan atau memberikan warisan kepada anak-anak Anda. Ya, ya oke. Karena Bante cek ini nggak ada pertanyaan, sehingga kita akan tutup untuk malam ini dengan bermeditasi singkat. Oh, saat ini juga ada Mr. Tasi ya. Jadi welcome to Mr. Tasi from India. Jadi Mr. Tasi ini dari Bodh Gaya, Bante kenal sekitar 5 tahun. 5 tahun kurang lebih saya kenal dia. Dan Mr. Tasi ini tugasnya sangat mulia. Nah ini juga contoh kepada kita ya. Tugasnya sangat mulia. Beliau waktu itu, beliau cerita ke Bante, saya adalah tentara. Ya, tentara atau bilanglah pengawal dari His Holiness Dalai Lama. Beliau sebagai tentara nggak mau dibayar gajinya. Ya, ini Bante cerita tentang Mr. Tasi. Anda bisa lihat komennya. Nah, dia sebagai tentara dia nggak mau bayar gajinya. Dia bilang, kenapa? Karena saya mempunyai kesempatan untuk berdana tenaga kepada Yang Mulia Dalai Lama. Dan ketika dia memasuki masa pensiun, umurnya sudah tua, pensiun, nah dia mulai datang ke Bodh Gaya dan kemudian keahlian dia bikin roti. Ya, jadi tiap hari bikin roti sekitar 1.500 paket dan diberikan buat para biku yang ada di sana di India. Jadi kami juga kadang-kadang dapat ya. Jadi itu tugas mulia dari beliau dan sekarang beliau mempunyai satu anak ya, anaknya cewek dan anak ini juga sekarang membantu beliau untuk berbuat baik. Ya, jadi inilah bagaimana sebuah keluarga mereka dari hati yang baik, tujuan yang baik dan memiliki perbuatan yang baik dalam melakukan aktivitas mereka. Nah, jadi kalau Bapak Ibu mungkin yang pernah ikut sama Bante di India, pasti tahu Mr. Tasi. Ya, karena sudah pasti ketemu dan sudah pasti sudah makan rotinya. Ya, mungkin karena nggak ada pertanyaan, ya udah kita tutup untuk malam hari ini dengan bermeditasi singkat. Sekarang Bapak Ibu bisa duduk dengan rileks. Dan ketika Bapak Ibu sedang bermeditasi, ya Anda sendiri harus tahu bagaimana cara meditasi, bagaimana cara memahami Dhamma itu sendiri. Karena kalau Bapak Ibu sudah paham
baru Bapak Ibu bisa mengajarkan anaknya. Kalau Bapak Ibu sendiri nggak paham, ya bagaimana kita mau mengajarkan anak-anak kita. Nah, oleh karena itulah selama masa PSBB ini, selama online ini, Bante usahakan memberikan pengetahuan baru kepada Anda dan memberikan Anda praktek, ya, mempush, kadang-kadang push ya, mendorong Anda untuk ayo jalankan sila dan seterusnya. Ini untuk apa? Untuk kita paham, dan ketika Bapak Ibu paham, Bapak Ibu rasa oh nggak susah. Nah, dari nggak susah inilah Bapak Ibu bisa kasih ke anak Anda. Coba atasilah, gampang kok, mami aja bisa. Ya kan? Coba atasilah, gampang, papi juga bisa. Nah, jadi dari situlah kita harapkan kita mau wariskan ya ajaran ini kepada generasi kita di masa mendatang. Ya, kalau kita bisa dan kita paham. Nah, jadi disitulah harapan Bante buat Bapak Ibu yang ada di rumah ya. Nah, sekarang Anda duduk dengan rileks. Kemudian Anda memperhatikan nafas. Ketika kita bermeditasi dalam batin kita, kembangkan dulu bahwa meditasi itu gampang. Dan yang kedua, gampangnya kenapa? Karena meditasi kita hanya mengetahui, kita hanya mengamati. Ya, seperti satpam, kita hanya tahu ada orang yang masuk dan orang yang keluar. Oh, orang ini masuk, orang ini keluar. Hanya seperti itu meditasi. Ya, kita tahu sekarang nafas kita lagi masuk, nafas kita lagi keluar. Anda juga tahu ada suara dari Bante dan kadang-kadang hening, nggak ada suara dari Bante. Yang penting Anda sadari ini, dan disitulah perlahan-lahan kita mengembangkan kesadaran kita. Nah, sekarang untuk mengembangkan kesadaran kita mulai fokus pada nafas Anda. Ketika nafas masuk, Anda tahu, dan dalam batin kita menyebutkan kata but. Ketika nafas keluar, kita tahu, dan kita menyebutkan kata do. Nafas masuk but, nafas keluar do. Nafas masuk but, nafas keluar do. Nafas masuk but, nafas keluar do. Meditasi Anapanasati kita mulai untuk 5 menit ke depan.
Nafas masuk but, nafas keluar do. Nafas masuk but, nafas keluar do. Nafas masuk but, nafas keluar do. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.